Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terhormat Bapak Ahmad Sulaiman MAG selaku dosen pengampu ilmu alamiah dasar, dan juga yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Prodi PAI kelas 2D. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mata kuliah ilmu alamiah dasar. Langsung saja materi ke-1 ya. Ini adalah pertemuan ke-7 dengan judul relasi agama dan sains. Nah, di slide ini saya sampaikan relasi agama dan sains terbagi dengan dua. Yang pertama adalah hubungan agama dan sains, dan yang kedua adalah relasi antara Islam dan sains. Di sini sudah saya tulis ya resume daripada materi relasi agama dan sains. Berikutnya ini adalah komentar saya di YouTube ya, dan juga tanggapan bahwa antara agama dan sains merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena bersumber dari kitab yang sama, yaitu Al-Quran. Agama sebagai pembimbing umat manusia agar hidup bahagia di dunia maupun di akhirat nanti dengan mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya ini adalah share ya, di Facebook dengan judul agama dan sains merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena bersumber dari kitab yang sama, yaitu Al-Quran. Baik, selanjutnya materi kedua, pertemuan ke-8 dengan judul sejarah teknologi informasi komunikasi. Selanjutnya di sini saya buat resume juga tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Ini terbagi dua, bagaimana sejarah komunikasi sampai saat ini dan juga apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ini seperti biasa komentar ya, tanggapan atas jawaban tentang judul yang tadi, bahwa menyikapi relasi agama dengan teknologi informasi komunikasi dalam pengembangan dan pemanfaatannya tetap berdasar pada nilai-nilai Islam demi kemaslahatan. Tidak ada pemisahan ilmu pengetahuan teknologi dan IT dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya ini share ya di FB sebagaimana tugas dari Bapak dosen dengan judul bagaimana pentingnya teknologi informasi komunikasi dalam kehidupan manusia dan tidak terlepas dengan aturan agama. Oke, selanjutnya materi ketiga di sini pertemuan ke-9 ya, bumi dan alam semesta. Selanjutnya seperti biasa resume sudah saya buat tentang bumi dan alam semesta. Ini saya bagi dua, bagaimana kedudukan bumi di alam semesta dan juga apa itu alam semesta dan tata surya. Next, komentar ya dan tanggapan tentang judul yang tadi, bahwa setelah memaparkan materi bumi dan alam semesta, kewajiban kita sekarang adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala betapa agung kuasanya dengan seluruh yang diciptakannya. Selanjutnya di sini saya biasa seperti share juga ya di Facebook. Nah, menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memahami ilmu alamiah dasar. Selanjutnya materi keempat, pertemuan ke-10 tentang materi energi serta pemanfaatannya. Seperti biasa, resume sudah saya buat tentang materi dan energi serta pemanfaatannya.
ini terbagi dua juga, apa manfaat energi dalam kehidupan dan juga sumber energi yang dapat dimanfaatkan itu apa saja, seperti itu. Next, selanjutnya seperti biasa komentar atas pertanyaan dan jawaban kelompok ya. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Semua benda yang kita temui tersusun oleh materi. Makin besar massa suatu benda, makin banyak materinya dan sebaliknya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, slide berikutnya share di FB ya. Di sini saya tulis tubuh manusia membutuhkan energi untuk mencerna makanan dan minuman, lalu diubah menjadi energi yang disebut proses metabolisme makanan. Pentingnya energi untuk perkembangan dan pertumbuhan manusia. Materi kelima selanjutnya adalah di pertemuan ke-11 tentang keanekaragaman hayati dan persebarannya di Indonesia. Resumenya sudah saya buat. Ini adalah keanekaragaman dan persebarannya. Saya bagi dua, apa itu hayati dan keanekaragamannya, dan juga bagaimana contoh keanekaragaman hayati. Next. Seperti biasa di sini adalah komentar dan tanggapan. Komentarnya dari saya bahwa keanekaragaman hayati adalah variabilitas di antara makhluk hidup semua sumber termasuk interaksi inkonsisten makhluk dan hidup serta ekologi tempat hidup makhluk. Next. Seperti biasa, keanekaragaman hayati yaitu variabilitas di antara makhluk hidup semua sumber termasuk interaksi ekosistem makhluk hidup serta ekologi tempat hidup makhluk. Selanjutnya share di Facebook ya. Ini bagaimana pentingnya manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana pentingnya manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia. Selanjutnya materi ke-6, ini adalah pertemuan ke-12 tentang masalah lingkungan hidup dan upaya melestarikannya. Di sini seperti biasa resume sudah saya buatkan, dan masalah lingkungan hidup dan upaya melestarikannya. Apa itu tujuan pelestarian dan juga manfaat dari pelestarian itu sendiri. Selanjutnya ini adalah tanggapan ya. Bagaimana pentingnya menjaga lingkungan hidup dan alam sekitar bagi manusia agar masyarakat menjadi lebih teratur dan rapi hingga terjadi keseimbangan, keselarasan antara lingkungan rumah dan alam sekitarnya, dapat menghindari sedini mungkin mencegah munculnya berbagai penyakit. Selanjutnya share di FB ya. Ini materi yang bagus ya, bagaimana pentingnya menjaga lingkungan hidup dan alam sekitar kita. Baik, materi ke-7 ya, pertemuan ke-13 tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Resume sudah saya buat, di sini juga sumber daya alam dan lingkungan hidup terbagi dua ya, yang saya buat. Apa itu maksud sumber daya dan lingkungan hidup dan juga apa saja sumber daya lingkungan. Komentar dan tanggapan ya, di sini sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Lanjut share di FB ya. Kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa. Dengan iklim tropis, Indonesia memiliki beragam tumbuhan dan hewan sebagai sumber alam. Itu ya, patut kita syukuri. Selanjutnya materi ke-8, pertemuan ke-14. Ini adalah materi terakhir di semester 2 tentang karakter positif menyikapi alam. Resume sudah saya buat, dan ini karakter positif menyikapi alam. Apa itu karakter positif dan apa itu sikap positif? Baik, di sini komentar dan tanggapan dan juga share di FB ya.
dengan judul Berpikir Positif Menyikapi Alam.